Hello students, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope you are fine. Today we are going to learn about conditional sentence. Apa itu conditional sentence? Kita akan pelajari di kesempatan kali ini. Oke, anak-anak, kita akan mulai belajar tentang conditional sentence ya. Jadi conditional sentence itu diartikan sebagai kalimat pengandaian ya, diawali dengan if biasanya sebagai penanda bahwa kondisi itu memang belum terjadi. Nah, conditional sentence ini ada 4 tipe ya. Yang pertama ada zero conditional sentence, and then first conditional sentence, second conditional sentence, and third conditional sentence ya. Tipe 0, tipe 1, 2, dan 3 ya. Kita akan pelajari satu persatu. Baiklah, kita mulai dengan conditional sentence type 0 or zero conditional sentence. Conditional sentence tipe 0 ini itu menyatakan sebab akibat akan sebuah fakta yang sudah umum diketahui kebenarannya. Jadi ini tuh adalah sebuah fakta dan orang-orang hampir semua sudah tahu kalau jika ini maka akan ini gitu ya. Jadi kita punya rumusnya untuk conditional sentence tipe 0 ini, if plus simple present tense kemudian koma dilanjut dengan simple present tense, atau bisa juga dibalik, simple present tense dulu baru setelah itu if plus simple present tense. Nah, rumusnya itu ya kalian bisa aplikasikan ke kalimatnya. Contohnya di sini ada if you heat butter it melts. Jika kamu memanaskan mentega itu akan meleleh. Nah, itu adalah sebuah fakta ya. Dan yang kedua, the ground gets wet if it rains ya. Tanah akan basah jika hujan. Nah, itu adalah sebuah fakta yang jelas benar-benar terjadi. Jadi itu masuk tipe conditional yang 0. Selanjutnya, next ada conditional sentence type 1 or first conditional sentence tipe pertama. Nah, conditional sentence tipe pertama atau tipe 1 ini mengekspresikan suatu hal yang sangat besar kemungkinan terjadinya di waktu yang akan datang. Jadi hampir 80% ya bakal terjadi ya, kemungkinan terjadinya itu besar sekali. Rumusnya if plus simple present tense kemudian koma simple future. Jadi simple future ini ditandai dengan model will ya. And then atau bisa dibalik juga, simple future tense kemudian if plus simple present tense. Contohnya, if you go now, you will arrive there on time. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan tiba dengan on time, tepat waktu. Iya kan, itu kemungkinan terjadinya sangat besar. Kalau kamu datangnya lebih awal, otomatis akan lebih on time. Jadi kemungkinan terjadinya besar. Untuk contoh yang kedua, I will buy a new bike if I pass the exam. Aku akan membeli sebuah sepeda baru jika aku lulus ujian. Nah, untuk lulus ujian itu kemungkinannya sangat besar, bahkan bisa 90%, 99% pun bisa lulus ujian ya apabila mau belajar, mau berusaha, dan kemungkinan untuk membeli sepedanya pun juga jadi besar. Nah, itu adalah contoh conditional sentence yang type 1 or first conditional sentence. Next, selanjutnya ada conditional sentence type 2 or second conditional sentence. Ini mengungkapkan sesuatu yang tidak realistis, yang sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi ya. Jadi kayak impossible lah, kemungkinannya tuh sangat kecil sekali ya. Di sini kita punya rumus if plus simple past tense kemudian present conditional, atau dibalik, present conditionalnya dulu baru if simple past tense. Jadi pakai past tense ya, diingat-ingat pakai past tense. Contohnya, if I live in Seoul, tonight I would go to the concert. Jika aku tinggal di Seoul, malam ini aku akan pergi ke konser. Tapi kenyataannya kita nggak tinggal di
Seoul, kita di Indonesia. Jadi kemungkinan untuk nonton konser malam ini itu sangat-sangat kecil ya. Selanjutnya, I would play roller coaster every day if I own a theme park. Aku akan bermain roller coaster setiap hari jika aku memiliki atau mempunyai taman bermain ya, wahana bermain. Nah, kenyataannya kan kita nggak punya. Nah, itu jadi kemungkinan terjadinya kecil ya. Oke, itu contoh dari second conditional sentence. Yang terakhir ada conditional sentence type 3 or the third conditional sentence, tipe ketiga. Nah, tipe ketiga ini digunakan untuk menyampaikan pengandaian atas kejadian yang sudah terjadi di masa lalu, karena sudah terjadi dan tidak bisa diubah lagi kenyataannya. Jadi kayak kita mengucapkan penyesalan ya, jika ini pasti nggak akan ini gitu ya. Jadi itu sudah terjadi di masa lampau dan nggak mungkin lagi diubah. Jadi itu pengandaian yang terjadi di yang sudah dilakukan di waktu lampau. Nah, di sini rumusnya if plus past perfect, ada past perfectnya, kemudian koma, perfect conditional, atau bisa dibalik perfect conditionalnya dulu baru if plus past perfect. Contohnya di sini, if I had left my house earlier, I wouldn't have missed a train. Jika aku telah meninggalkan rumahku dengan lebih awal, earlier ya, aku tidak akan ketinggalan kereta ya. Jadi intinya dia itu sudah ketinggalan kereta, makanya dia mengucapkan kalimat tersebut. Kemudian contoh yang kedua, if she had called me yesterday, I would have been happy. Jika kemarin dia itu telah menelponku ya, aku akan bahagia. Tapi kenyataannya kemarin dia nggak nelpon ya. Jadi ini pengandaian yang sudah terjadi kemarin dan kenyataannya bertolak belakang. Jadi adalah kalimat penyesalan ya. Ini seperti kalimat penyesalan. Nah, itu tadi adalah contoh conditional sentence tipe ketiga. Nah, itu tadi penjelasan Miss tentang conditional sentence atau kalimat pengandaian. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.